Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer sana air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan program pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara lewat jalur honorer, di mana informasi terkini ada satu hal yang perlu Bapak Ibu honorer ketahui, yang mana informasi tercatat akhirnya BKN merilis pendataan honorer jadi ASN 2023. Nah, di sini dianjurkan Bapak Ibu untuk mengecek nama Bapak Ibu ya pada informasi ini. Nah, Bapak Ibu, simak videonya jangan ketinggalan informasi dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe serta komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Onnews ID mencatat satu informasi terkait dengan pendataan honorer non-ASN yang digadang-gadang semua honorer yang telah terdaftar dalam database BKN ini akan diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, informasinya Bapak Ibu bahwa ada sekitar 120 instansi di seluruh tanah air yang honorer di dalamnya masuk pada pendataan Badan Kepegawaian Negara. Nah, perlu kita luruskan informasinya Bapak Ibu bahwa 120 instansi ini adalah 120 instansi yang telah melakukan pendataan di tahun 2022, namun belum menyertakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM pada pendataan non-ASN di tahun 2022 tahun lalu. Sehingga di tahun 2023 tahun ini, terhitung mulai 15 sampai dengan 31 Maret 2023, oleh BKN dan Menpan RB membuka kembali pendataan non-ASN, dalam arti pendataan honor non-ASN, yang mana ini memberi peluang kepada 120 instansi pemerintah pusat maupun daerah yang belum mengupload SPTJM, sehingga pada kesempatan 15 sampai dengan 31 Maret 2023, itu adalah kesempatan bagi 120 instansi ini, sehingga setelah dilakukan pendataan tersebut, maka dinyatakan ada 115 yang sudah berhasil mengupload SPTJM dan 5 instansi lagi yang sampai sekarang belum ada kejelasan informasinya apakah sudah mengupload surat pernyataan tanggung jawab mutlak terhadap pendataan honor instansinya. Nah, Badan Kepegawaian Negara atau BKN memang mengambil tindakan untuk melakukan pendataan ulang sehingga menghasilkan sebanyak 2,3 juta honorer di seluruh Indonesia. Kalau dulunya sebelum berhasil pendataan honor non-ASN yang 120 instansi ini, maka dinyatakan hanya 1,8 juta honorer yang telah resmi terdaftar dalam database BKN dan disertai dengan SPTJM. Tetapi dengan 120 instansi lagi yang sudah diberi kesempatan pada bulan Maret kemarin, sudah berhasil juga mengupload SPTJM pada pendataan honor non-ASN, maka semua honorernya ada sampai 2,3 juta honorer di seluruh Indonesia. Adanya penataan Badan Kepegawaian Negara ini bertujuan untuk honorer bisa diselesaikan permasalahannya selama ini. Yang mana permasalahan honorer selama ini banyak Bapak Ibu ya, ketidakjelasan status, ketidakjelasan penghasilan, dan hal lain demikian juga dengan karirnya. Maka dengan langkah penataan honorer non-ASN ini yang dilakukan oleh pemerintah melalui BKN dan Menpan RB, maka ini adalah langkah awal ya dalam hal pengambilan data honorer yang merupakan data dasar yang menjadi pertimbangan utama nantinya pada pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Lalu honorer benar-benar mendapatkan kesejahteraan dari pemerintah. Sebagaimana pengabdian honorer selama ini memang sudah sepantasnya untuk menjadi bagian dari aparatur sipil negara. Dengan penataan BKN ini juga akan menentukan bagi honorer yang pantas menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.
dan demikian juga dengan yang tidak pantas untuk menjadi P3K. Akan tetapi perlu diingat bahwa ya, perlu diingatkan kembali bahwa tidak semua honorer bisa masuk menjadi aparatur sipil negara. Tentunya honorer terdata itu ya belum tentu semuanya memenuhi syarat untuk bisa diangkat menjadi ASN, baik P3K maupun CPNS. Karena honorer yang diangkat jadi ASN tersebut adalah bagi honorer yang memang telah menyelesaikan syarat yang telah ditentukan. Nah, tentu banyak syarat Bapak Ibu sesuai dengan ya klasifikasi honorernya. Demikian dengan perekrutan, tentunya para pelamar ataupun para honorer ya harus menyesuaikan syarat dengan yang dibutuhkan. Tapi tenang dulu katanya, pemerintah juga selalu mencarikan kebijakan terbaik untuk honorer Indonesia. Sehingga honorer bisa mendapatkan kesejahteraan serta kelayakan dari pemerintah. Langsung saja berikut ini adalah daftar nama-nama Bapak Ibu honorer, tentunya ini dalam hal pendataan Bapak Ibu ya. Jadi untuk mengeceknya, Bapak Ibu jangan segan-segan, silakan bisa dicek ya melalui pendataan non ASN bkn.go.id ya. Jadi melalui laman pendataan honorer yang telah di-share oleh BKN, Bapak Ibu bisa berkunjung ke sana untuk mengeceknya. Yang mana nantinya salah satu caranya ya supaya bisa berhasil untuk mengecek, ya silahkan dibuka ya laman pendataan non ASN bkn.go.id dan seterusnya ikuti petunjuk-petunjuk yang akan diarahkan kepada Bapak Ibu untuk mengetahui apakah Bapak Ibu tercatat dalam daftar BKN ataupun tidak. Nah, tentunya ada tujuannya Bapak Ibu ya, kenapa harus kita cek. Yaitu tujuan pengecekannya itu untuk memastikan bahwa sebagai honorer sudah terdaftar dalam database BKN. Ingat bahwa data honorer yang telah terdaftar dalam database BKN adalah merupakan data dasar yang bisa diambil satu kesimpulan nantinya dalam hal pengambilan keputusan apakah honorer yang bersangkutan bisa diangkat menjadi ASN P3K ataupun tidak. Maka suatu hal yang wajar kalau pemerintah menganjurkan semua honorer untuk mengecek kebenaran datanya yang ada di database BKN. Ingat bahwa pendataan ini sangat penting Bapak Ibu ya, karena memang pemerintah sekarang sedang gencar untuk ya melakukan satu gebrakan baik untuk Bapak Ibu honorer sebagaimana yang dikehendaki oleh Bapak Ibu honorer yaitu dalam hal pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Banyak hal yang perlu dipersiapkan. Nah, tentunya Bapak Ibu juga harus berpikir tentang itu. Kira-kira apa saja hal-hal yang perlu diikuti dan hal-hal yang perlu dilakukan demi tercapainya cita-cita menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya. Semoga Bapak Ibu yang 2,3 juta sekian yang telah terdaftar dalam database BKN bisa selamat menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.